Situasi yang lebih baik dialami Hillstatte menjelang playoff meski mereka juga tidak tampil konsisten sepanjang putaran ke-6 kemarin. Walau satu pemain andalan mereka yaitu Ipawe Srithong mengalami cedera, Hillstatte masih memiliki kedalaman skuad yang lebih baik dibanding Red Sparks. Tak ayal, pertemuan antara Red Sparks dan Hillstatte pada babak playoff ini dinanti banyak pihak termasuk Marcelo Abbondanza selaku pelatih Pink Speeders. Ditemui pada agenda media day jelang playoff, pria asal Italia itu belum bisa memprediksi siapa yang akan menjadi lawan timnya di laga puncak. Kendati demikian, Abbondanza cenderung menginginkan Hillstatte yang menjadi lawan di laga final untuk memperebutkan gelar juara. Dengan kata lain, Megawati dan kolega tidak direstui untuk bisa melaju ke final karena sebuah alasan yang cukup sepele. Abbondanza lebih menginginkan Hillstatte menjadi lawan di final dibandingkan Red Sparks karena faktor jarak tempuh. Sekadar informasi, jarak dari kota Incheon ke Suwon hanya sejauh 40,1 km saja. Sedangkan jika nantinya Red Sparks melangkah ke final, Pink Speeders harus menempuh jarak sejauh 141 km untuk menuju kota Daejeon. Tidak ada yang seperti itu, tapi melihat dari jarak tempuh kami, saya pikir Hillstatte lebih dekat, ucap Abbondanza menjelaskan. Hal itu tentu akan menjadi lebih baik, imbuhnya. Di sisi lain, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dinilai tidak akan tampil maksimal pada playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 tanpa hadirnya Vanja Bukilit. Fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan dimulai pada esok hari, Selasa, di mana dua tim akan bentrok merebut satu tempat final terakhir. Adalah Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte yang akan saling bersaing satu sama lain untuk menjadi lawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Menghadapi sang juara bertahan, Red Sparks menempati posisi yang kurang menguntungkan setelah merampungkan fase reguler di peringkat ketiga klasemen. Ya, tim yang diperkuat pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi itu akan bertindak sebagai tuan rumah satu kali saja dalam format best of three. Tidak hanya itu saja, Red Sparks juga akan datang dengan kekuatan yang tidak maksimal lantaran dua pemain inti mereka sedang menjalani pemulihan. Hingga berita ini ditulis, Vanja Bukilit dan Park Eun-jin masih belum dipastikan apakah mereka bisa tampil membela Red Sparks pada laga pertama. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diharapkan untuk tidak bisa melangkahkan kaki hingga laga Grand Final Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 akan memasuki fase playoff usai merampungkan kompetisi reguler yang cukup panjang yang dimulai sejak bulan Oktober tahun lalu. Tiga tim sudah memastikan tempat dengan dua di antaranya akan saling berhadapan pada babak semifinal pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Dua tim yang berebut satu tempat terakhir di babak final adalah Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte. Ya, kedua tim tersebut harus saling berhadapan terlebih dulu untuk mencari siapa yang layak melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders di final. Pada babak semifinal playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Red Sparks menjadi tim yang sedikit dirugikan karena mereka mengakhiri fase reguler sebagai peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu akan mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah hanya satu kali saja. Meski demikian, Red Sparks memiliki potensi besar untuk mengalahkan juara bertahan itu jika para pemain yang cedera bisa tampil. Kembalinya Vanja Bukilit dan Park Eun-jin sangat diharapkan untuk bisa membawa tim berjuluk Red Force itu melewati perlawanan Hillstatte di semifinal. Akan tetapi, kedua pemain tersebut memiliki kans kecil untuk bertanding lantaran masih menjalani masa pemulihan yang cukup intensif hingga kini. Tak ayal, Megawati akan mendapatkan beban kerja yang lebih berat di lini serang Red Sparks jika keduanya tidak bisa tampil. Megawati Hangestri dirumorkan bakal mendapat tawaran fantastis dari klub luar negeri apabila cabut dari Red Sparks musim depan. Media Korea bahkan mengait-ngaitkan hal tersebut dengan penolakan Megawati Hangestri mendaftar kuota asing untuk V-League 2025-2026.
Megawati Hangestri baru saja menyelesaikan laga terakhir babak reguler V-League 2024-2025 dengan hasil yang terbilang kurang memuaskan. Pasalnya, Red Sparks kalah secara dramatis oleh tim tamu Haifaz dalam laga penutup putaran ke-6 V-League di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Dalam laga yang dihelat pada Rabu sore, 19 Maret 2025, Red Sparks dipaksa bertekuk lutut dari tim tamu Haifaz dengan skor tipis 2-3. Megawati Hangestri keluar sebagai top skor saat Red Sparks kalah dari Haifaz dengan torehan 38 poin serta tingkat keberhasilan serangan mencapai 64,29%. Kekalahan atas Haifaz membuat Red Sparks menyudahi babak reguler V-League 2024-2025 di peringkat ketiga sekaligus gagal menggeser Hillstatte di atasnya. Di sisi lain, Red Sparks dipastikan bakal terlebih dahulu bermain di kandang Hillstatte dalam laga pembuka babak playoff V-League 2024-2025. Di tengah persiapan Red Sparks menghadapi laga playoff, pemain mereka yaitu Megawati Hangestri seperti menjadi komoditi panas pada bursa transfer akhir musim ini. Advertisement sebagaimana tidak, sejumlah outlet berita elektronik Korea Selatan merilis kabar yang mengatakan bahwa peluang Megawati Hangestri ke Eropa semakin nyata. Minat terhadap Mega telah tumbuh secara signifikan, dimulai di Amerika Serikat dan sekarang meluas ke klub-klub di Jepang dan Eropa. Tentu saja, kembali ke Indonesia juga dimungkinkan. Apalagi, agen Megawati Hangestri di Korea Kim Seong-hun memastikan kalau Megatron tidak mendaftar kuota asing V-League untuk musim berikutnya. Pun apabila mengungkit wawancara Megawati Hangestri dengan media Korea pada awal musim ini, Mega pernah bilang kalau dia ingin coba peruntungan di negara lain. Sementara itu, tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks tampaknya harus siap tidak diperkuat dua pemain inti pada pertandingan playoff Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Dua pemain masih berkutat dengan cedera pergelangan kaki yakni Vanja Bukilich dan Park Eun-jin. Pelatih Ko Hae-jin memberikan keterangan mengenai dua pemainnya pada sesi media day babak playoff Liga Voli Korea di Hotel Riviera, Seoul, Jumat, 21 Maret 2025. Juru latih berusia 44 tahun itu tampak sulit menjelaskan kondisi anak didiknya itu. Bukilich dan Park Eun-jin masih belum bisa berlatih menggunakan bola. Ko Hae-jin memberikan isyarat bahwa Red Sparks harus siap bertanding tanpa kehadiran kedua pemain tersebut. Di mana pertandingan playoff akan berlangsung 4 hari lagi yang dimulai pada Selasa, 25 Maret 2025. Sejujurnya, itu belum diketahui. Saya pikir kita harus menunggu dan melihat kapan hari itu tiba, kata Ko Hae-jin soal kapan dua pemainnya itu bisa kembali bermain. Kepribadian sayalah yang membuatnya sulit untuk menyembunyikannya. Saya benar-benar tidak tahu, ujar Ko. Kedua pemain tersebut tidak melakukan latihan bola. Mereka hanya melakukan jogging ringan dan melompat. Sulit untuk menjelaskannya karena mereka dalam kondisi seperti itu. Kita lihat saja nanti, jelas Ko. Meski demikian, Ko Hae-jin masih mengharapkan Bukilich dan Park Eun-jin bisa kembali. Sejujurnya, saya yakin dengan kedua pemain tersebut, kata Ko. Setter Yeom Hye-seon sedang mempersiapkan diri untuk post season seandainya Bukilich dan Park tidak kembali. Opposite Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi juga dipersiapkan menjadi kekuatan utama tim jika kedua rekannya gagal kembali pada babak playoff. Pasalnya, pertandingan playoff hanya berlangsung dalam kurun 6 hari dengan 3 pertandingan. Saya sedang memikirkan cara memanfaatkan Mega jika kedua pemain tidak dapat bermain dan kekuatannya tidak stabil, ujar Ko. Blocking Hyundai EC sangat tinggi, jadi kami harus banyak berpikir, ujarnya. Selain itu, kekuatan blok tim Suwon Hyundai EC Hillstatte juga sangat baik dan berulang kali telah mampu merepotkan serangan sayap Red Sparks. Mereka memiliki dua middle blocker berpengalaman yakni Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyeon. Sebagai juru taktik, Ko Hae-jin sendiri sepenuhnya menyadari bahwa hilangan Bukilich dan Park telah membawa dampak besar bagi timnya. Usai menghadapi Haifaz, pria berusia 45 tahun itu bahkan tak segan menyebut separuh kekuatan timnya telah hilang terlebih Nohran juga mengalami cedera minor. Walau Megawati sedang on fire saat mendapatkan kesempatan untuk bermain lagi di dua laga terakhir usai disimpan, hal itu tak memberi jaminan berarti. Setengah dari kekuatan kami telah hilang, kata Ko Hae-jin. Berkaca dari ekspresi Ko Hae-jin tersebut,
salah satu media Korea Selatan menilai langkah Red Sparks pada babak playoff akan berat. Pasalnya, tim yang berasal dari kota Daejeon itu belum menemukan racikan taktik yang tepat semenjak Bukillich absen pada putaran ke-6 ini. Hal itu berbeda dengan Hillstatte yang memiliki pelapis yang siap tempur walau mereka juga kehilangan satu andalan dalam diri Wipawe Srithong. Jika Bukillich dan Park bisa kembali pada saat playoff, masalah pun tidak tuntas begitu saja. Red Sparks masih diliputi tanda tanya mengenai bentuk performa mereka. Cedera adalah masalahnya. Baru-baru ini, Hillstatte kehilangan Wipawe dan Red Sparks kehilangan Bukillich dan Park Eun-jin. Dengan kepergian mereka, performa kedua tim ini menurun drastis. Babak playoff akan segera tiba. Dengan absennya Wipawe untuk musim ini, Hillstatte diperkirakan akan menggunakan Jeng Jiun dan Go Yerim sebagai kombinasi outside hitter. Ini adalah formasi yang agak lebih lemah, tapi tidak ada pilihan lain. Red Sparks masih belum bisa memastikan apakah Bukillich dan Park Eun-jin akan kembali tampil di babak playoff. Di sisi lain, Red Sparks akan menghadapi playoff Liga Voli Korea lawan Hillstatte pekan depan. Mereka kini menanti kondisi Fanja Bukillich dan Park Eun-jin yang cedera. Red Sparks jadi salah satu tim yang mencolok di Liga Voli Korea musim ini. Mereka sempat mencatat 14 kemenangan beruntun dan jadi tim yang solid. Namun memasuki putaran ke-6, Red Sparks mulai diterpa badai cedera. Fanja Bukillich mengalami cedera kaki dan tak lama berselang giliran Park Eun-jin yang terkena cedera. Kondisi Bukillich dan Park Eun-jin yang cedera ini yang kemudian ikut mendorong Ko Hae-jin mengambil keputusan untuk melakukan rotasi pemain besar-besaran di putaran ke-6. Di beberapa laga, Ko Hae-jin menurunkan pemain pengganti dan mengistirahatkan pemain utama termasuk Megawati. Sementara itu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks disebut-sebut akan menjalani fase playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan tidak mudah. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 telah dituntaskan oleh Red Sparks pada Rabu, 20 Maret 2025, dengan bertengger di peringkat ketiga. Tim yang diperkuat oleh pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi itu harus berjuang ketat dalam pertandingan terakhir mereka. Bertindak sebagai tuan rumah, Red Sparks hanya mendapatkan 1 poin tambahan ketika berhadapan dengan Gimcheon Korea Expressway Haipas. Dalam pertandingan terakhir fase reguler itu, Red Sparks harus meraih hasil pahit usai kalah tipis 2-3. Meski kalah, tim besutan Ko Hae-jin itu tetap melaju ke fase playoff sebagai peringkat ketiga dengan kerugian memainkan laga kandang 1 kali saja. Hal itu terjadi lantaran Red Sparks yang menorehkan 64 poin gagal menyalip Suwon Hyundai EC Hillstatte di peringkat kedua yang unggul 2 angka. Untuk babak playoff sendiri, Megawati dan kolega akan menghadapi Hillstatte di mana laga pertama akan bergulir pada tanggal 25 Maret 2025 mendatang. Menghadapi babak playoff ini, Red Sparks berada di posisi yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan juara bertahan musim lalu itu. Bagaimana tidak? Tim berjuluk Red Force ini bahkan belum bisa dipastikan akan diperkuat lagi oleh 2 pemain intinya, Fanja Bukillich dan Park Eun-jin. Keduanya tidak bisa menyertai perjuangan Megawati sepanjang putaran ke-6 ini karena harus menjalani masa pemulihan agar bisa prima di waktu yang tepat. Penggemar Red Sparks memberikan reaksinya termasuk merasa iba dengan Megawati Hangestri usai gagal menjadi runner-up di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Tim asuhan Ko Hae-jin itu sayangnya dipaksa menanggung malu usai kalah lewat full set dari Haipas di Chungmu Gymnasium. Hasil ini pun membuat Red Sparks gagal mengunci status sebagai runner-up di ajang yang juga berjuluk V-League tersebut. Pasalnya, tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu terdampar di posisi ketiga dengan 64 poin. Selisih 2 angka dari Hillstatte yang mengunci posisi kedua dengan 66 poin. Hillstatte sebelumnya berhasil menggusur Red Sparks dari posisi kedua, usai mampu mengalahkan iPappers pada Selasa kemarin. Kekalahan Megatron CS pun menuai beragam reaksi dari para penggemar, di mana mereka menyayangkan hasil tersebut. Pasalnya, Megawati Hangestri selaku tulang punggung mampu tampil apik. Namun sayangnya, rekan-rekan setimnya tak mampu menampilkan permainan yang solid terutama di set keempat. Alhasil para penggemar pun merasa kecewa, dan iba terhadap Megawati Hangestri.
Mereka juga kecewa dengan Ko Hye-jin sang pelatih yang baru menurunkan pemain inti 2 laga tersisa, serta strategi tim yang tak jelas. Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstatte di babak playoff pada 25 hingga 29 Maret mendatang.